Tak hanya menganiaya balita yang dititip di daycare-nya, influencer Meita Irianti juga memperlakukan para guru di daycare-nya layaknya pembantu. Hal itu berdasarkan curhatan langsung salah satu guru, sebut saja namanya Ririn. Seperti diketahui, Meita akhirnya ditangkap aparat Polres Metro Depok, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024, akibat ulahnya menganiaya balita. Penganiayaan dilakukan di Wensen School Indonesia di Harjamukti, Depok, Jawa Barat, miliknya. Video CCTV penganiayaan Meita tersebar di media sosial hingga viral dan memancing amarah masyarakat luas. Ironis, Meita yang karib sebagai influencer soal mengurus anak alias parenting, justru tega berbuat keji terhadap anak. Ke guru-guru, ya kami diperlakukan selayaknya pembantu sih ya. Kenapa kami bilangnya selayaknya diperlakukan pembantu? Karena tidak sesuai dengan job desk kami, kata Ririn kepada Kompas.com. Pada saat interview kerja, job desk kami sebagai guru dan pengasuh. Bukan pembantu atau art dia pribadi. Tapi, kami dilingkupi art pribadinya dan art di sekolah, imbu dia. Meita kerap menyuruh para guru untuk membersihkan kulkas, kamar mandi, mencuci baju dan gorden. Kalau untuk gaji, enggak sepadan banget. Karena kami juga melingkupi semuanya. Karena bukan jadi guru dan pengasuh saja, kami jadi pembantu, jadi art, kata Ririn. Salah satu korban penganiayaan Meita adalah balita berinisial Mi, 2. Ririn menyebut ketika pelaku melancarkan aksinya, ia menyuruh para guru keluar untuk mengajar sebelum menganiaya korban. Alhasil hanya tersisa pelaku, korban anak MK, 2, dan satu bocah lain di dalam ruangan. Pada saat yang kejadian di CCTV itu, ya betul, seperti yang diceritakan ibunda Anandanya. Saat itu, kami disuruh keluar untuk mengajar, kata Ririn. Para guru mulai mengajar dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karena kan kami selain tugas mengasuh, menjadi guru juga di situ, imbu dia. Padahal, menurut dia, seharusnya semua guru terbagi secara rata, ada yang mengajar dan ada juga yang mengasuh. Iya, memang saat itu jam mengajar. Tapi seharusnya guru itu dibagi. Iya betul, ada yang mengajar dan ada juga yang mengasuh, jelas Ririn. Ririn yang saat itu tidak mengetahui terjadinya penganiayaan mengaku sempat mendapat keluhan dari Meita. Beliau itu cuma bilang ke kami, ini loh, anakmu, MK, tuh menangis terus sampai gebukin badannya sendiri, tutur Ririn. Namun, dia tidak langsung percaya dengan perkataan Meita. Usai peristiwa penganiayaan, Ririn kerap kali melihat MK menangis setiap kali bertemu Meita. Ketika anak ini melihat beliau, buka pintu saja, itu sudah menangis. Itu tuh saya selalu mencari tahu, kenapa sih penyebab anak ini menangis? Karena, nangisnya enggak logis banget, ucap Ririn. Setiap ketemu sama beliau, itu sering nangis. Makanya, pas sudah tahu dari CCTV, oh ternyata penyebabnya ini. Sampai anak ini enggak mau masuk ke ruangan tersebut, terang dia. Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana menjelaskan, Meita ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi tadi. Terus kita juga sudah mendapatkan keterangan yang cukup, yang valid, berdasarkan bukti-bukti yang cukup juga maka tadi jam 22 waktu Indonesia Barat kita sudah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, kata Kapolres kepada wartawan, Rabu malam. Kepada polisi, wanita yang merupakan influencer soal parenting itu mengakui bahwa dirinya memang menganiaya balita sebagaimana yang terekam dalam CCTV. Yang terpenting adalah bahwa yang bersangkutan mengakui dalam CCTV itu adalah dirinya. Jadi tidak menyangkal melakukan kekerasan terhadap balita ini, kata Kapolres. Saat ini Meita yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Depok. Untuk barang bukti, sejauh ini baru CCTV dan pakaian yang dikenakan korban di hari kejadian. Sedangkan mengenai hasil visum, polisi masih menunggu pemaparan dari tim dokter yang berhak menjelaskan kondisi dari korban. Polisi pun masih menelusuri apakah ada korban lain dari tindakan Meita, kendati sejauh ini belum ada laporan lain yang masuk. Jadi memang kita menemukan ada 3 video kalau nggak salah di hari dan tanggal yang berbeda. Dan kita sedang menelusuri ada korban lain yang di dalam video itu yang mungkin diperlakukan kasar atau kekerasan dari pelaku, kata Kapolres. Info
Influencer parenting Meita Irianti diam 1000 bahasa ketika dihadirkan di konferensi pers, Kamis, 1 Agustus 2024, di Polres Depok. Bahkan ketika diminta untuk minta maaf pun, Meita Irianti tak bergeming, tetap tutup mulut. Meita Irianti merupakan pemilik Daicara Wensen School Indonesia yang berada di Harjamukti, Depok, Jawa Barat. Meita alias Tata ini tega menganiaya 2 anak yang dititipkan orang tua di Daicara miliknya. Tata sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana menjelaskan, Meita ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Arya melanjutkan, Tata melakukan tindakan penganiayaan karena hilaf. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif lain yang mendasari Tata melakukan kekerasan. Berdasarkan pantauan tribunjakarta.com, terlihat Tata yang mengenakan jilbab abu ini hanya diam ketika ditanyai wartawan. Tata sama sekali tak membuka mulutnya meski diminta wartawan untuk meminta maaf kepada korban. Namun tetap saja, wanita yang juga merupakan pengusaha skincare ini cuma diam. Tak seperti di dunia maya, Meita Irianti alias MI, influencer parenting yang sering bagikan konten seputar anak, kini justru terlibat kasus penyiksaan anak. MI diduga melakukan kekerasan terhadap anak yang dititipkan di usaha daycare miliknya. Daycare atau rumah penitipan anak milik Meita ini berlokasi di Depok, Jawa Barat. Ia viral setelah beredar video yang memperlihatkan aksi penganiayaan diduga dilakukan MI kepada seorang balita dan bayi di daycare miliknya. Dalam rekaman CCTV yang beredar diduga MI tampak memukul, menendang bahkan membanting seorang balita berusia 2 tahun. Kini Meita telah diamankan di Mako Polres Depok. Polisi masih menggali motif atas apa yang telah dilakukan oleh Meita. Beginilah tampang Meita Irianti berbaju tahanan. Lagi hamil 4 bulan, Meita Irianti tega siksa balita diduga dislokasi tulang. Pemilik tempat penitipan anak atau Daicara di Depok, Meita Irianti, ditampilkan dalam jumpa pers terkait kasus penganiayaan anak di Mapolres Metro Depok, Kamis, 1 Agustus 2024. Ini pertama kalinya Meita muncul di hadapan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka karena menganiaya balita berinisial MK, 2, dan HW, 9 bulan. Dikutip tribun-medan.com dari kompas.com, Meita keluar dari salah satu ruangan, lalu digiring ke area jumpa pers di halaman Mapolres Metro Depok. Mengenakan baju tahanan berwarna oranye, celana hijau, sandal jepit merah, dan tangan yang tak diborgol, Meita hanya bisa tertunduk saat dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media. Dia juga didampingi oleh 2 orang polisi wanita. Saat menunggu berlangsungnya jumpa pers, Meita tampak mual. Salah satu polisi sempat mempersilahkan tersangka duduk, mengingat kondisinya tengah mengandung 4 bulan. Bukan hanya itu, polisi juga mengambil sebuah kantong plastik bening untuk berjaga-jaga jika tersangka hendak muntah. Sepanjang jumpa pers berlangsung, Meita juga terlihat mual. Beberapa kali dia mengarahkan kantong plastik ke arah mulutnya.
tindakan si terduga pelaku ini dikonfirmasi terkait dengan video yang beredar gitu ya. Nanti itu pertanyaan tambahan mengenai daycare-nya, mengenai biayanya, mengenai anak-anak itu akan kita tanyakan juga, tetapi nanti kita akan pertanyaan tambahan. Bapak ini kan pemilik, berarti dia sekaligus pengasuh atau seperti apa makanya dia ada di situ? Sekaligus pengasuh juga, jadi ikut pengasuh anak-anak yang berada di desa. Terkait statusnya sendiri, memang dia benarkah influencer Ya, influencer parenting itu kan penyampaian dari beberapa netizen. Artinya misalnya ada orang yang sering membagikan konten-konten tentang parenting terus disebut sebagai influencer parenting, itu ini pendapat dari netizen ya. Tapi kalau dari beliau sendiri nanti akan kita dalami lebih lanjut. Tapi benar dia suka memposting tentang Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana menjelaskan, Meita ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kepada polisi, wanita yang merupakan influencer soal parenting itu mengakui bahwa dirinya memang menganiaya balita sebagaimana yang terekam dalam CCTV. Saat ini Meita yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Depok. Untuk barang bukti, sejauh ini baru CCTV dan pakaian yang dikenakan korban di hari kejadian. Sedangkan mengenai hasil visum, polisi masih menunggu pemaparan dari tim dokter yang berhak menjelaskan kondisi dari korban. Polisi pun masih menelusuri apakah ada korban lain dari tindakan Meita kendati sejauh ini belum ada laporan lain yang masuk. Tak hanya menganiaya balita yang dititip di daycare-nya, influencer Meita Irianti juga memperlakukan para guru di daycare-nya layaknya pembantu. Hal itu berdasarkan curhatan langsung salah satu guru, sebut saja namanya Ririn. Seperti diketahui, Meita akhirnya ditangkap aparat Polres Metro Depok, Rabu, 31 Juli 2024, akibat ulahnya menganiaya balita. Penganiayaan dilakukan di Wensen School Indonesia di Harjamukti, Depok, Jawa Barat, miliknya. Video CCTV penganiayaan Meita tersebar di media sosial hingga viral dan memancing amarah masyarakat luas. Ironis, Meita yang karib sebagai influencer soal mengurus anak alias parenting, justru tega berbuat keji terhadap anak. Ke guru-guru, ya kami diperlakukan selayaknya pembantu sih ya. Kenapa kami bilangnya selayaknya diperlakukan pembantu? Karena tidak sesuai dengan job desk kami, kata Ririn. Meita kerap menyuruh para guru untuk membersihkan kulkas, kamar mandi, mencuci baju dan gorden. Kalau untuk gaji, enggak sepadan banget. Karena kami juga melingkupi semuanya. Karena bukan jadi guru dan pengasuh saja, kami jadi pembantu, jadi art, kata Ririn. Rasa penasaran tetangga selama 3 bulan mendengar tangisan bocah di tempat penitipan anak Wensen atau Wensen Daycare terjawab. Selamat, pekerja bengkel mobil baru motor pengkolan yang berada di samping Wensen Daycare sering mendengar anak-anak di Wensen Daycare menangis. Wensen Daycare berada di Jalan Putri Tunggal nomor 42, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, ditutup pada Rabu, 31 Juli 2024. Penitipan anak itu viral di media sosial setelah pemiliknya diduga melakukan kekerasan terhadap anak. Pemilik Wensen Daycare yang juga influencer parenting berinisial Mi telah dilaporkan atas dugaan menganiaya balita ke Polres Metro Depok. Dia menuturkan tangisan anak-anak itu terdengar seperti orang ketakutan. Slamet mengaku kaget saat mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak di dalam daycare tersebut. Slamet juga mengatakan tidak ada aktivitas di tempat penitipan anak ini sepanjang hari ini. Dia menjelaskan daycare ini baru buka sejak 6 bulan yang lalu. Sebelumnya tempat ini merupakan sekolah TK Wensen School. Sedangkan, Pur, salah satu pengelola bengkel, juga mengaku kaget mendengar adanya kasus kekerasan ini. Dia menduga anak-anak itu menangis dipukul para pengasuhnya yang masih muda usianya. Pur berharap kasus ini diselesaikan secara hukum agar tidak terulang lagi.
Influencer parenting sekaligus pemilik Wensen Daicara berinisial Mi ditangkap polisi. Mi ditangkap setelah diduga melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun di tempat penitipan anak yang berlokasi di Harjamukti, Depok, Jawa Barat. Ia benar, terduga penganiaya anak di Daicara Depok ditangkap, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi kepada wartawan, Rabu, 31 Juni 2024. Mi dilaporkan oleh orang tua korban RDU ke Polres Metro Depok. Anak RDU berinisial MK, 2, diduga menjadi korban kekerasan sampai mengalami luka lebam di tubuh. Ade Ari tidak menjelaskan secara detail penangkapan terduga pelaku kekerasan terhadap anak itu. Ia hanya mengungkapkan pelaku ditangkap oleh aparat Polres Metro Depok. Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, menyebut MK trauma setelah menjadi korban kekerasan pemilik Wensen Daicara. Komisioner KPAI Jasa Putra berujar, korban yang masih berusia 2 tahun itu kerap menolak disentuh Mi bahkan mencoba bersembunyi, diduga karena sangat ketakutan. KPAI telah menerima aduan penganiayaan itu dari salah satu orang tua anak yang menjadi korban, RDU pada Selasa kemarin. Namun diperkirakan orang tua korban selama ini belum menyadari perbuatan pelaku kepada balita yang dititipkan. Tak hanya menganiaya balita yang dititip di daycare-nya, influencer Meita Irianti juga memperlakukan para guru di daycare-nya layaknya pembantu. Hal itu berdasarkan curhatan langsung salah satu guru, sebut saja namanya Ririn. Seperti diketahui, Meita akhirnya ditangkap aparat Polres Metro Depok, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024, akibat ulahnya menganiaya balita. Penganiayaan dilakukan di Wensen School Indonesia di Harjamukti, Depok, Jawa Barat, miliknya. Video CCTV penganiayaan Meita tersebar di media sosial hingga viral dan memancing amarah masyarakat luas. Ironis, Meita yang karib sebagai influencer soal mengurus anak alias parenting, justru tega berbuat keji terhadap anak. Ke guru-guru, ya kami diperlakukan selayaknya pembantu sih ya. Kenapa kami bilangnya selayaknya diperlakukan pembantu? Karena tidak sesuai dengan job desk kami, kata Ririn kepada Kompas.com. Pada saat interview kerja, job desk kami sebagai guru dan pengasuh. Bukan pembantu atau art dia pribadi. Tapi, kami dilingkupi art pribadinya dan art di sekolah, imbu dia. Meita kerap menyuruh para guru untuk membersihkan kulkas, kamar mandi, mencuci baju dan gorden. Kalau untuk gaji, enggak sepadan banget. Karena kami juga melingkupi semuanya. Karena bukan jadi guru dan pengasuh saja, kami jadi pembantu. Jadi art, kata Ririn. Salah satu korban penganiayaan Meita adalah balita berinisial Mi, 2. Ririn menyebut ketika pelaku melancarkan aksinya, ia menyuruh para guru keluar untuk mengajar sebelum menganiaya korban. Alhasil hanya tersisa pelaku, korban anak MK, 2, dan satu bocah lain di dalam ruangan. Pada saat yang kejadian di CCTV itu, ya betul, seperti yang diceritakan ibunda anandanya. Saat itu, kami disuruh keluar untuk mengajar, kata Ririn. Para guru mulai mengajar dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karena kan kami selain tugas mengasuh, menjadi guru juga di situ, imbu dia. Padahal, menurut dia, seharusnya semua guru terbagi secara rata, ada yang mengajar dan ada juga yang mengasuh. Iya, memang saat itu jam mengajar. Tapi seharusnya guru itu dibagi. Iya betul, ada yang mengajar dan ada juga yang mengasuh, jelas Ririn. Ririn yang saat itu tidak mengetahui terjadinya penganiayaan mengaku sempat mendapat keluhan dari Meita. Beliau itu cuma bilang ke kami, ini loh, anakmu, MK, tuh menangis terus sampai gebukin badannya sendiri, tutur Ririn. Namun, dia tidak langsung percaya dengan perkataan Meita. Usai peristiwa penganiayaan, Ririn kerap kali melihat MK menangis setiap kali bertemu Meita. Ketika anak ini melihat beliau, buka pintu saja, itu sudah menangis. Itu tuh saya selalu mencari tahu, kenapa sih penyebab anak ini menangis? Karena, nangisnya enggak logis banget, ucap Ririn. Setiap ketemu sama beliau, itu sering nangis. Makanya, pas sudah tahu dari CCTV, oh ternyata penyebabnya ini.
Sampai anak ini enggak mau masuk ke ruangan tersebut, terang dia. Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana menjelaskan, Meita ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi tadi. Terus kita juga sudah mendapatkan keterangan yang cukup, yang valid, berdasarkan bukti-bukti yang cukup juga maka tadi jam 22 waktu Indonesia Barat kita sudah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, kata Kapolres kepada wartawan, Rabu malam. Kepada polisi, wanita yang merupakan influencer soal parenting itu mengakui bahwa dirinya memang menganiaya balita sebagaimana yang terekam dalam CCTV. Yang terpenting adalah bahwa yang bersangkutan mengakui dalam CCTV itu adalah dirinya. Jadi tidak menyangkal melakukan kekerasan terhadap balita ini, kata Kapolres. Saat ini Meita yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Depok. Untuk barang bukti, sejauh ini baru CCTV dan pakaian yang dikenakan korban di hari kejadian. Sedangkan mengenai hasil visum, polisi masih menunggu pemaparan dari tim dokter yang berhak menjelaskan kondisi dari korban. Polisi pun masih menelusuri apakah ada korban lain dari tindakan Meita kendati sejauh ini belum ada laporan lain yang masuk. Jadi memang kita menemukan ada 3 video kalau nggak salah di hari dan tanggal yang berbeda. Dan kita sedang menelusuri ada korban lain yang di dalam video itu yang mungkin diperlakukan kasar atau kekerasan dari pelaku, kata Kapolres. Influencer parenting Meita Irianti diam 1000 bahasa ketika dihadirkan di konferensi pers, Kamis, 1 Agustus 2024, di Polres Depok. Bahkan ketika diminta untuk minta maaf pun, Meita Irianti tak bergeming, tetap tutup mulut. Meita Irianti merupakan pemilik Daicara Wensen School Indonesia yang berada di Harjamukti, Depok, Jawa Barat. Meita alias Tata ini tega menganiaya 2 anak yang dititipkan orang tua di Daicara miliknya. Tata sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana menjelaskan, Meita ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Arya melanjutkan, Tata melakukan tindakan penganiayaan karena hilaf. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif lain yang mendasari Tata melakukan kekerasan. Berdasarkan pantauan tribunjakarta.com, terlihat Tata yang mengenakan jilbab abu ini hanya diam ketika ditanyai wartawan. Tata sama sekali tak membuka mulutnya meski diminta wartawan untuk meminta maaf kepada korban. Namun tetap saja, wanita yang juga merupakan pengusaha skincare ini cuma diam. Tak seperti di dunia maya, Meita Irianti alias MI, influencer parenting yang sering bagikan konten seputar anak kini justru terlibat kasus penyiksaan anak. MI diduga melakukan kekerasan terhadap anak yang dititipkan di usaha daycare miliknya. Daycare atau rumah penitipan anak milik Meita ini berlokasi di Depok, Jawa Barat. Ia viral setelah beredar video yang memperlihatkan aksi penganiayaan diduga dilakukan MI kepada seorang balita dan bayi di daycare miliknya. Dalam rekaman CCTV yang beredar diduga MI tampak memukul, menendang bahkan membanting seorang balita berusia 2 tahun. Kini Meita telah diamankan di Mako Polres Depok. Polisi masih menggali motif atas apa yang telah dilakukan oleh Meita. Beginilah tampang Meita Irianti berbaju tahanan. Lagi hamil 4 bulan, Meita Irianti tega siksa balita diduga dislokasi tulang. Pemilik tempat penitipan anak atau daycare di Depok, Meita Irianti, ditampilkan dalam jumpa pers terkait kasus penganiayaan anak di Mapolres Metro Depok, Kamis, 1 Agustus 2024. Ini pertama kalinya Meita muncul di hadapan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka karena menganiaya balita berinisial MK, 2, dan HW, 9 bulan. Dikutip tribun-medan.com dari kompas.com, Meita keluar dari salah satu ruangan.
lalu digiring ke area jumpa pers di halaman Mapolres Metro Depok. Mengenakan baju tahanan berwarna oranye, celana hijau, sandal jepit merah, dan tangan yang tak diborgol, Meita hanya bisa tertunduk saat dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media. Dia juga didampingi oleh 2 orang polisi wanita. Saat menunggu berlangsungnya jumpa pers, Meita tampak mual. Salah satu polisi sempat mempersilahkan tersangka duduk, mengingat kondisinya tengah mengandung 4 bulan. Bukan hanya itu, polisi juga mengambil sebuah kantong plastik bening untuk berjaga-jaga jika tersangka hendak muntah. Sepanjang jumpa pers berlangsung, Meita juga terlihat mual. Beberapa kali dia mengarahkan kantong plastik ke arah mulutnya. tindakan si terduga pelaku ini dikonfirmasi terkait dengan video yang beredar gitu ya. Nanti itu pertanyaan tambahan mengenai daycare-nya, mengenai biayanya, itu akan kita tanyakan juga, tetapi nanti kita akan pertanyaan tambahan. Bapak yang ini kan pemilik, berarti dia sekaligus pengasuh atau seperti apa makanya dia ada di situ? Sekaligus pengasuh juga, jadi ikut pengasuh anak-anak yang berada di desa. Terkait statusnya sendiri, memang dia benarkah influencer kemarin? Ya, influencer parenting itu kan penyampaian dari beberapa netizen. Artinya misalnya ada orang yang sering membagikan konten-konten tentang parenting, terus disebut sebagai influencer parenting, itu ini pendapat dari netizen ya. Tapi kalau dari beliau sendiri, nanti akan kita dalami lebih lanjut. Tapi benar dia suka memposting tentang Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana menjelaskan, Meita ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kepada polisi, wanita yang merupakan influencer soal parenting itu mengakui bahwa dirinya memang menganiaya balita sebagaimana yang terekam dalam CCTV. Saat ini Meita yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Depok. Untuk barang bukti, sejauh ini baru CCTV dan pakaian yang dikenakan korban di hari kejadian. Sedangkan mengenai hasil visum, polisi masih menunggu pemaparan dari tim dokter yang berhak menjelaskan kondisi dari korban. Polisi pun masih menelusuri apakah ada korban lain dari tindakan Meita kendati sejauh ini belum ada laporan lain yang masuk. Tak hanya menganiaya balita yang dititip di daycare-nya, influencer Meita Irianti juga memperlakukan para guru di daycare-nya layaknya pembantu. Hal itu berdasarkan curhatan langsung salah satu guru, sebut saja namanya Ririn. Seperti diketahui, Meita akhirnya ditangkap aparat Polres Metro Depok, Rabu, 31 Juli 2024, akibat ulahnya menganiaya balita. Penganiayaan dilakukan di Wensen School Indonesia di Harjamukti, Depok, Jawa Barat, miliknya. Video CCTV penganiayaan Meita tersebar di media sosial hingga viral dan memancing amarah masyarakat luas. Ironis, Meita yang karib sebagai influencer soal mengurus anak alias parenting, justru tega berbuat keji terhadap anak. Ke guru-guru, ya kami diperlakukan selayaknya pembantu sih ya. Kenapa kami bilangnya selayaknya diperlakukan pembantu? Karena tidak sesuai dengan job desk kami, kata Ririn. Meita kerap menyuruh para guru untuk membersihkan kulkas, kamar mandi, mencuci baju dan gorden. Kalau untuk gaji, enggak sepadan banget. Karena kami juga melingkupi semuanya. Karena bukan jadi guru dan pengasuh saja, kami jadi pembantu, jadi art, kata Ririn.
Rasa penasaran tetangga selama 3 bulan mendengar tangisan bocah di tempat penitipan anak Wensen atau Wensen Daicara terjawab. Selamat, pekerja bengkel mobil baru motor pengkolan yang berada di samping Wensen Daicara sering mendengar anak-anak di Wensen Daicara menangis. Wensen Daicara berada di Jalan Putri Tunggal nomor 42, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, ditutup pada Rabu, 31 Juli 2024. Penitipan anak itu viral di media sosial setelah pemiliknya diduga melakukan kekerasan terhadap anak. Pemilik Wensen Daicara yang juga influencer parenting berinisial Mi telah dilaporkan atas dugaan menganiaya balita ke Polres Metro Depok. Dia menuturkan tangisan anak-anak itu terdengar seperti orang ketakutan. Slamet mengaku kaget saat mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak di dalam daycare tersebut. Slamet juga mengatakan tidak ada aktivitas di tempat penitipan anak ini sepanjang hari ini. Dia menjelaskan daycare ini baru buka sejak 6 bulan yang lalu. Sebelumnya tempat ini merupakan sekolah TK Wensen School. Sedangkan, Pur, salah satu pengelola bengkel, juga mengaku kaget mendengar adanya kasus kekerasan ini. Dia menduga anak-anak itu menangis dipukul para pengasuhnya yang masih muda usianya. Pur berharap kasus ini diselesaikan secara hukum agar tidak terulang lagi. Influencer parenting sekaligus pemilik Wensen Daicara berinisial Mi ditangkap polisi. Mi ditangkap setelah diduga melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun di tempat penitipan anak yang berlokasi di Harjamukti, Depok, Jawa Barat. Iya benar, terduga penganiaya anak di Daicara Depok ditangkap, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi kepada wartawan, Rabu, 31 Juni 2024. Mi dilaporkan oleh orang tua korban RDU ke Polres Metro Depok. Anak RDU berinisial MK, 2, diduga menjadi korban kekerasan sampai mengalami luka lebam di tubuh. Ade Ari tidak menjelaskan secara detail penangkapan terduga pelaku kekerasan terhadap anak itu. Ia hanya mengungkapkan pelaku ditangkap oleh aparat Polres Metro Depok. Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, menyebut MK trauma setelah menjadi korban kekerasan pemilik Wensen Daicara. Komisioner KPAI Jasa Putra berujar, korban yang masih berusia 2 tahun itu kerap menolak disentuh Mi bahkan mencoba bersembunyi, diduga karena sangat ketakutan. KPAI telah menerima aduan penganiayaan itu dari salah satu orang tua anak yang menjadi korban, RDU pada Selasa kemarin. Namun diperkirakan orang tua korban selama ini belum menyadari perbuatan pelaku kepada balita yang dititipkan. Tak hanya menganiaya balita yang dititip di daycare-nya, influencer Meita Irianti juga memperlakukan para guru di daycare-nya layaknya pembantu. Hal itu berdasarkan curhatan langsung salah satu guru, sebut saja namanya Ririn. Seperti diketahui, Meita akhirnya ditangkap aparat Polres Metro Depok, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024, akibat ulahnya menganiaya balita. Penganiayaan dilakukan di Wensen School Indonesia di Harjamukti, Depok, Jawa Barat, miliknya. Video CCTV penganiayaan Meita tersebar di media sosial hingga viral dan memancing amarah masyarakat luas. Ironis, Meita yang karib sebagai influencer soal mengurus anak alias parenting, justru tega berbuat keji terhadap anak. Ke guru-guru, ya kami diperlakukan selayaknya pembantu sih ya. Kenapa kami bilangnya selayaknya diperlakukan pembantu? Karena tidak sesuai dengan jobdesk kami, kata Ririn kepada Kompas.com. Pada saat interview kerja, jobdesk kami sebagai guru dan pengasuh. Bukan pembantu atau art dia pribadi. Tapi, kami dilingkupi art pribadinya dan art di sekolah, imbu dia. Meita kerap menyuruh para guru untuk membersihkan kulkas, kamar mandi, mencuci baju dan gorden. Kalau untuk gaji, enggak sepadan banget. Karena kami juga melingkupi semuanya. Karena bukan jadi guru dan pengasuh saja, kami jadi pembantu. Jadi art, kata Ririn.
Salah satu korban penganiayaan Meita adalah balita berinisial Mi, 2. Ririn menyebut ketika pelaku melancarkan aksinya, ia menyuruh para guru keluar untuk mengajar sebelum menganiaya korban. Alhasil hanya tersisa pelaku, korban anak MK, 2, dan satu bocah lain di dalam ruangan. Pada saat yang kejadian di CCTV itu, ya betul, seperti yang diceritakan Ibunda Anandanya. Saat itu, kami disuruh keluar untuk mengajar, kata Ririn. Para guru mulai mengajar dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karena kan kami selain tugas mengasuh, menjadi guru juga di situ, imbu dia. Padahal, menurut dia, seharusnya semua guru terbagi secara rata, ada yang mengajar dan ada juga yang mengasuh. Iya, memang saat itu jam mengajar. Tapi seharusnya guru itu dibagi. Iya betul, ada yang mengajar dan ada juga yang mengasuh, jelas Ririn. Ririn yang saat itu tidak mengetahui terjadinya penganiayaan mengaku sempat mendapat keluhan dari Meita. Beliau itu cuma bilang ke kami, ini loh, anakmu, MK, tuh menangis terus sampai gebukin badannya sendiri, tutur Ririn. Namun, dia tidak langsung percaya dengan perkataan Meita. Usai peristiwa penganiayaan, Ririn kerap kali melihat MK menangis setiap kali bertemu Meita. Ketika anak ini melihat beliau, buka pintu saja, itu sudah menangis. Itu tuh saya selalu mencari tahu, kenapa sih penyebab anak ini menangis? Karena, nangisnya enggak logis banget, ucap Ririn. Setiap ketemu sama beliau, itu sering nangis. Makanya, pas sudah tahu dari CCTV, oh ternyata penyebabnya ini. Sampai anak ini enggak mau masuk ke ruangan tersebut, terang dia. Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana menjelaskan, Meita ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi tadi. Terus kita juga sudah mendapatkan keterangan yang cukup, yang valid, berdasarkan bukti-bukti yang cukup juga maka tadi jam 22 waktu Indonesia Barat kita sudah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, kata Kapolres kepada wartawan, Rabu malam. Kepada polisi, wanita yang merupakan influencer soal parenting itu mengakui bahwa dirinya memang menganiaya balita sebagaimana yang terekam dalam CCTV. Yang terpenting adalah bahwa yang bersangkutan mengakui dalam CCTV itu adalah dirinya. Jadi tidak menyangkal melakukan kekerasan terhadap balita ini, kata Kapolres. Saat ini Meita yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Depok. Untuk barang bukti, sejauh ini baru CCTV dan pakaian yang dikenakan korban di hari kejadian. Sedangkan mengenai hasil visum, polisi masih menunggu pemaparan dari tim dokter yang berhak menjelaskan kondisi dari korban. Polisi pun masih menelusuri apakah ada korban lain dari tindakan Meita, kendati sejauh ini belum ada laporan lain yang masuk. Jadi memang kita menemukan ada 3 video kalau nggak salah di hari dan tanggal yang berbeda. Dan kita sedang menelusuri ada korban lain yang di dalam video itu yang mungkin diperlakukan kasar atau kekerasan dari pelaku, kata Kapolres. Influencer parenting Meita Irianti diam 1000 bahasa ketika dihadirkan di konferensi pers, Kamis, 1 Agustus 2024, di Polres Depok. Bahkan ketika diminta untuk minta maaf pun, Meita Irianti tak bergeming, tetap tutup mulut. Meita Irianti merupakan pemilik Daicara Wensen School Indonesia yang berada di Harjamukti, Depok, Jawa Barat. Meita alias Tata ini tega menganiaya 2 anak yang dititipkan orang tua di Daicara miliknya. Tata sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana menjelaskan, Meita ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Arya melanjutkan, Tata melakukan tindakan penganiayaan karena hilaf. Meski begitu, penyidik masih mendalami motif lain yang mendasari Tata melakukan kekerasan. Berdasarkan pantauan tribunjakarta.com, terlihat Tata yang mengenakan jilbab abu ini hanya diam ketika ditanyai wartawan. Tata sama sekali tak membuka mulutnya meski diminta wartawan untuk meminta maaf kepada korban. Namun tetap saja, wanita yang juga merupakan pengusaha skincare ini cuma diam. Tak seperti di dunia maya, Meita Irianti alias MI, influencer parenting yang sering bagikan konten seputar anak kini justru terlibat kasus penyiksaan anak. MI diduga melakukan kekerasan terhadap anak yang dititipkan di usaha daycare miliknya.
Daycare atau rumah penitipan anak milik Meita ini berlokasi di Depok, Jawa Barat. Ia viral setelah beredar video yang memperlihatkan aksi penganiayaan diduga dilakukan MI kepada seorang balita dan bayi di daycare miliknya. Dalam rekaman CCTV yang beredar diduga MI tampak memukul, menendang bahkan membanting seorang balita berusia 2 tahun. Kini Meita telah diamankan di Mako Polres Depok. Polisi masih menggali motif atas apa yang telah dilakukan oleh Meita. Beginilah tampang Meita Irianti berbaju tahanan. Lagi hamil 4 bulan, Meita Irianti tega siksa balita diduga dislokasi tulang. Pemilik tempat penitipan anak atau daycare di Depok, Meita Irianti, ditampilkan dalam jumpa pers terkait kasus penganiayaan anak di Mapolres Metro Depok, Kamis, 1 Agustus 2024. Ini pertama kalinya Meita muncul di hadapan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka karena menganiaya balita berinisial MK, 2, dan HW, 9 bulan. Dikutip tribundesmedan.com dari kompas.com, Meita keluar dari salah satu ruangan, lalu digiring ke area jumpa pers di halaman Mapolres Metro Depok. Mengenakan baju tahanan berwarna oranye, celana hijau, sandal jepit merah, dan tangan yang tak diborgol, Meita hanya bisa tertunduk saat dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media. Dia juga didampingi oleh 2 orang polisi wanita. Saat menunggu berlangsungnya jumpa pers, Meita tampak mual. Salah satu polisi sempat mempersilahkan tersangka duduk, mengingat kondisinya tengah mengandung 4 bulan. Bukan hanya itu, polisi juga mengambil sebuah kantong plastik bening untuk berjaga-jaga jika tersangka hendak muntah. Sepanjang jumpa pers berlangsung, Meita juga terlihat mual. Beberapa kali dia mengarahkan kantong plastik ke arah mulutnya. tindakan si terduga pelaku ini dikonfirmasi terkait dengan video yang beredar, gitu ya. Nanti itu pertanyaan tambahan mengenai daycare-nya, mengenai biayanya, itu akan kita tanyakan juga, tetapi nanti pada pertanyaan tambahan. Bapak yang ini kan pemilik, berarti dia sekaligus pengasuh atau seperti apa mungkin dia ada di situ? Sekaligus pengasuh juga, jadi ikut pengasuh anak-anak yang berada di desa. Terkait statusnya sendiri, memang dia benarkah influencer parenting? Ya, influencer parenting itu kan penyampaian dari beberapa netizen. Artinya misalnya ada orang yang sering membagikan konten-konten tentang parenting, terus disebut sebagai influencer parenting, itu ini pendapat dari netizen ya. Tapi kalau dari beliau sendiri, dia akan kita dalami lebih lanjut. Tapi benar dia suka memposting tentang Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana menjelaskan, Meita ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kepada polisi, wanita yang merupakan influencer soal parenting itu mengakui bahwa dirinya memang menganiaya balita sebagaimana yang terekam dalam CCTV.
Saat ini Meita yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Metro Depok. Untuk barang bukti, sejauh ini baru CCTV dan pakaian yang dikenakan korban di hari kejadian. Sedangkan mengenai hasil visum, polisi masih menunggu pemaparan dari tim dokter yang berhak menjelaskan kondisi dari korban. Polisi pun masih menelusuri apakah ada korban lain dari tindakan Meita kendati sejauh ini belum ada laporan lain yang masuk. Tak hanya menganiaya balita yang dititip di daycaranya, influencer Meita Irianti juga memperlakukan para guru di daycaranya layaknya pembantu. Hal itu berdasarkan curhatan langsung salah satu guru, sebut saja namanya Ririn. Seperti diketahui, Meita akhirnya ditangkap aparat Polres Metro Depok, Rabu, 31 Juli 2024, akibat ulahnya menganiaya balita. Penganiayaan dilakukan di Wensen School Indonesia di Harjamukti, Depok, Jawa Barat, miliknya. Video CCTV penganiayaan Meita tersebar di media sosial hingga viral dan memancing amarah masyarakat luas. Ironis, Meita yang karib sebagai influencer soal mengurus anak alias parenting, justru tega berbuat keji terhadap anak. Ke guru-guru, ya kami diperlakukan selayaknya pembantu sih ya. Kenapa kami bilangnya selayaknya diperlakukan pembantu? Karena tidak sesuai dengan job desk kami, kata Ririn. Meita kerap menyuruh para guru untuk membersihkan kulkas, kamar mandi, mencuci baju dan gorden. Kalau untuk gaji, enggak sepadan banget. Karena kami juga melingkupi semuanya. Karena bukan jadi guru dan pengasuh saja, kami jadi pembantu, jadi art, kata Ririn. Rasa penasaran tetangga selama 3 bulan mendengar tangisan bocah di tempat penitipan anak Wensen atau Wensen Daycara terjawab. Selamat, pekerja bengkel mobil baru motor pengkolan yang berada di samping Wensen Daycara sering mendengar anak-anak di Wensen Daycara menangis. Wensen Daycara berada di Jalan Putri Tunggal nomor 42, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, ditutup pada Rabu, 31 Juli 2024. Penitipan anak itu viral di media sosial setelah pemiliknya diduga melakukan kekerasan terhadap anak. Pemilik Wensen Daycara yang juga influencer parenting berinisial Mi telah dilaporkan atas dugaan menganiaya balita ke Polres Metro Depok. Dia menuturkan tangisan anak-anak itu terdengar seperti orang ketakutan. Slamet mengaku kaget saat mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak di dalam daycare tersebut. Slamet juga mengatakan tidak ada aktivitas di tempat penitipan anak ini sepanjang hari ini. Dia menjelaskan daycare ini baru buka sejak 6 bulan yang lalu. Sebelumnya tempat ini merupakan sekolah TK Wensen School. Sedangkan, Pur, salah satu pengelola bengkel, juga mengaku kaget mendengar adanya kasus kekerasan ini. Dia menduga anak-anak itu menangis dipukul para pengasuhnya yang masih muda usianya. Pur berharap kasus ini diselesaikan secara hukum agar tidak terulang lagi. Influencer parenting sekaligus pemilik Wensen Daycara berinisial Mi ditangkap polisi. Mi ditangkap setelah diduga melakukan kekerasan terhadap balita berusia 2 tahun di tempat penitipan anak yang berlokasi di Harjamukti, Depok, Jawa Barat. Iya benar, terduga penganiaya anak di Daycara Depok ditangkap, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi kepada wartawan, Rabu, 31 Juni 2024. Mi dilaporkan oleh orang tua korban RDU ke Polres Metro Depok. Anak RDU berinisial MK, 2, diduga menjadi korban kekerasan sampai mengalami luka lebam di tubuh. Ade Ari tidak menjelaskan secara detail penangkapan terduga pelaku kekerasan terhadap anak itu. Ia hanya mengungkapkan pelaku ditangkap oleh aparat Polres Metro Depok. Sementara itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, menyebut MK trauma setelah menjadi korban kekerasan pemilik Wensen Daycara. Komisioner KPAI Jasa Putra berujar, korban yang masih berusia 2 tahun itu kerap menolak disentuh Mi bahkan mencoba bersembunyi, diduga karena sangat ketakutan.
KPAI telah menerima aduan penganiayaan itu dari salah satu orang tua anak yang menjadi korban, RDU pada Selasa kemarin. Namun diperkirakan orang tua korban